Pertempuran Melewati Langit. Audiobook Novel Silat. Episode 239. Bab 1281 Akhir yang Sedih. Xiao Yan awalnya kaget saat mendengar teriakan tajam dari hantu tua Sai Xing. Tiba-tiba, hatinya tiba-tiba menjadi dingin. Aula jiwa sebenarnya masih memiliki beberapa ahli yang tersembunyi di tempat ini. Terlebih lagi, status orang ini sebenarnya sedemikian rupa sehingga bahkan hantu tua Sai Xing, yang merupakan balai jiwa Tianzun, harus menyapa sebagai tuan. Sepertinya aula jiwa memang telah disiapkan. Pikiran ini terlintas di hati Xiao Yan. Kilatan tajam muncul di mata Xiao Yan yang berkedip-kedip. Terlepas dari apa masalahnya, dia harus membunuh hantu tua Sai Xing, yang telah berulang kali menentangnya, sebelum memutuskan apapun. Keinginan untuk membunuh melonjak dalam hatinya. Kecepatan penyebaran bola cahaya hitam tiba-tiba bertambah cepat. Kekuatan hisap mengerikan yang berada dalam jarak dekat mengejutkan hantu tua Sai Xing hingga jiwanya tersebar. Jeritan ngeri yang tajam semakin mengerang. Sampah, kamu telah diubah menjadi seperti itu oleh generasi muda. Wajah apa yang Anda miliki untuk menjadi Tianzun dari aula jiwa? Tepat sebelum bola cahaya hendak mencapai tubuh hantu tua Sai Xing, suara acuh tak acuh dan tanpa emosi tiba-tiba bergema perlahan di langit. Segera setelah itu, garis retakan dengan cepat terbentuk di belakang hantu tua Sai Xing. Sosok biru perlahan keluar. Dengan kemunculan sosok ini, udara di seluruh tempat ini langsung menjadi lembab. Beberapa tetesan air hujan kecil berceceran dan jatuh dari langit. Perubahan misterius ini tentu saja menarik perhatian Xiao Yan. Tak lama kemudian, hatinya hancur. Orang ini sebenarnya bisa mengandalkan Douki yang besar dan perkasa untuk mendorong perubahan energi alam di sekitarnya. Kekuatan seperti itu sungguh mengejutkan. Berdasarkan dugaan Xiao Yan, yang disebut Tianzun ke-9 ini kemungkinan besar telah mencapai level bintang 7 atau bintang 8. Suara acuh tak acuh itu mungkin membuat wajah hantu tua Sai Xing malu, tapi jelas bahwa hidupnya bahkan lebih penting daripada wajahnya. Dia buru-buru berteriak. Tuan, selamatkan saya. Sosok biru itu menatap Xiao Yan dengan samar. Setelah itu, dia mengerutkan alis biru pucatnya. Dia melihat bola cahaya hitam yang menyebar dengan cepat dan bergumam. Ini sebenarnya adalah teknik Dou kelas Tian. Sangat cemburu. Sosok berpakaian biru itu melepaskan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata itu. Tetesan air hujan yang tersebar di seluruh langit mulai berkumpul dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam waktu singkat, hujan itu telah berkumpul menjadi pemandangan hujan yang berputar dengan cepat di depan hantu tua Sai Xing. Pada saat yang sama, telapak tangannya meraih bahu hantu tua Sai Xing dan menariknya kembali seperti kilat. Melihat orang ini ingin menyelamatkan hantu tua Sai Xing, rasa dingin melonjak di mata Xiao Yan. Douki di dalam tubuhnya mengalir deras dan kecepatan penyebaran bola cahaya hitam juga meningkat. Dalam sekejap mata, ia bertabrakan dengan tirai hujan. Jatuh. Keduanya bertabrakan dan tirai hujan langsung runtuh. Tetesan air hujan yang menembus langit ditelan seluruhnya ke dalam bola cahaya. Bola cahaya hitam menerobos tirai hujan. Kecepatannya meningkat bukannya menurun. Setelah itu, dia segera mengejar di depan mata hantu tua Sai Xing yang ketakutan. Bola cahaya hitam langsung mencapai kaki hantu tua Sai Xing. Ketika bola cahaya hitam mencapainya, jeritan yang sangat menyedihkan segera keluar dari mulut hantu tua Sai Xing. Sosok biru itu juga mendengus dingin. Dia mengabaikan jeritan menyedihkan dari hantu tua Sai Xing saat dia meraih bahu hantu tua itu dan meningkatkan kecepatannya saat dia mundur. Kecepatan sosok biru itu meningkat dan ia melarikan diri agak jauh bersama hantu tua Sai Xing. Dia berbalik dan menatap kaki hantu tua Sai Xing, hanya untuk sedikit mengernyit. Saat ini, kaki hantu tua Sai Xing telah patah seluruhnya. Tempat pecahnya sehalus cermin. Bahkan tidak ada bekas darah yang muncul. Seolah-olah darah dari kedua kakinya ditelan seluruhnya oleh bola cahaya hitam selama kontak beberapa saat sebelumnya. Matanya sekali lagi beralih ke wajah hantu tua Sai Xing. Warnanya sudah sepucat salju. Bahkan nafasnya menjadi sedikit lesu. Kehilangan kedua kaki dan lengannya, hantu tua Sai Xing ini pada dasarnya bisa dianggap setengah lumpuh. Teknik Dou kelas Tian yang sombong.
Sedikit kesungguhan muncul di wajah sosok biru itu. Segera, dia menggelengkan kepalanya. Jari-jarinya menekan udara kosong dan tubuhnya ditarik ke belakang dengan cepat. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak ingin secara paksa menerima telapak tangan penciptaan surga agung. Bahkan jika dia bisa menerimanya, itu akan merugikannya. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Bahkan jika kamu ingin pergi, kamu harus meninggalkan hantu tua itu. Xiao Yan tertawa dingin saat melihat kecepatan cepat sosok biru itu. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Douk yang besar dan perkasa menyebar. Kecepatan bola cahaya hitam juga dinaikkan hingga batasnya. Itu mengeluarkan suara, swoosh, dan menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, dia mengejar hantu tua Zhai. Akhirnya, hantu itu mengenai dada Zhai di depan matanya yang sangat ketakutan. Ci! Sebuah suara lembut muncul. Mata melebar hantu tua Zhai Xing langsung membeku. Darah segar perlahan merembes keluar dari sudut mulutnya. Wajahnya berkerut seperti pohon yang layu. Kekuatan hidupnya telah hilang sepenuhnya dalam sekejap mata. Bola cahaya menyelimuti area di bawah dada hantu tua Zhai Xing dan akhirnya berhenti mengembang karena telah mencapai batasnya. Akhirnya, perlahan-lahan menghilang di hadapan tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya. Sosok biru itu akhirnya berhenti saat hantu tua Zhai Xing kehilangan kekuatan hidupnya. Setelah itu, tatapannya dengan dingin menatap bola cahaya hitam yang menghilang dengan cepat. Akhirnya, matanya berhenti pada Xiao Yan di tengah bola cahaya. Kamu memang layak menjadi keturunan Xiao Xuan. Diri mulia ini sedikit penasaran kenapa kamu bisa mencapai level Do Uzun di usia seperti itu. Mungkinkah garis keturunan klan Xiao yang sudah lama dibuang bisa digunakan kembali? Sosok biru itu menatap Xiao Yan dan berbicara pelan. Xiao Yan tidak menjawab. Tatapannya hanya menatap lelaki tua di depannya. Orang tua itu mengenakan jubah biru. Bahkan rambut dan alisnya pun berwarna biru pucat. Kedua matanya tampak memancarkan energi afinitas air yang tak ada habisnya dan kuat, menyebabkan seseorang merasa sedikit linglung. Orang tua berjubah biru ini mungkin tampak biasa saja tetapi Xiao Yan mengerti bahwa kekuatan orang tua ini tidak lebih lemah dari naga hampa kuno Hei King yang dia temui saat itu. Sepertinya bukan karena garis keturunan. Sungguh luar biasa bahwa garis keturunan yang terbuang seperti ini bisa mendidik seorang ahli seperti Xiao Xuan. Tampaknya mustahil untuk memperlakukan Xiao Xuan yang kedua, orang tua berpakaian biru, yang dipanggil oleh hantu tua Zhai Xing sebagai Tianzun ke-9, hanya menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri di hadapan keheningan Xiao Yan. Garis keturunan yang terbuang. Xiao Yan sedikit mengernyit dan merasakan keraguan di hatinya. Dari arti kata-kata lelaki tua ini, sepertinya klan Xiao memiliki sejarah yang sudah lama tidak dia sadari. Namun, apapun kekuatan garis keturunannya adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sedikit pun selama bertahun-tahun ini. Selain mengandalkan mantra api untuk menelan api surgawi, alasan dia mampu mencapai levelnya saat ini adalah karena akumulasi dari usahanya sendiri. Tidak ada penghargaan atas kekuatan garis keturunan apapun. Tidak apa-apa jika kamu ragu. Seseorang akan menjelaskannya kepada Anda setelah Anda mencapai aula jiwa. Tianzun ke-9 tertawa kecil setelah melihat keraguan-raguan Xiao Yan. Dia melirik hantu tua Zhai Xing, yang hanya tersisa area di atas dadanya. Setelah itu, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Energi biru yang kaya menyebar dari telapak tangannya. Kemudian melilit sisa tubuh hantu tua Zhai Xing sebelum berubah menjadi kristal es biru. Dengan jentikan tangannya, kristal es itu pecah. Dengan ledakan, itu meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh hantu tua Zhai Xing juga berubah menjadi debu. Meskipun hantu tua Zhai Xing telah gagal dalam beberapa misi dan harus dihukum, orang yang seharusnya melaksanakan hukuman ini bukanlah kamu. Oleh karena itu, Anda harus bertanggung jawab atas kematiannya. Mata biru Tianzun ke-9 menatap Xiao Yan dan berkata. Xiao Yan tertawa dingin. Dou Qi dengan cepat melonjak dalam tubuhnya. Api surgawi juga mulai menggumpal di dalamnya. Dia siap menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertarung dengan Tianzun ke-9 ini. Saya sadar bahwa Anda memiliki teratai api yang sebanding dengan teknik Dou kelas Tian. Namun, ini tidak cukup. Anda tidak akan mendapat kesempatan untuk melancarkan serangan seperti itu di depan diri mulia ini.
Oleh karena itu, Anda harus pergi dengan diri yang mulia ini. Misi saya mungkin untuk membawa Anda kembali hidup-hidup, tetapi Anda dapat dianggap hidup selama Anda masih memiliki nafas yang tersisa. Tianzun ke-9 dengan lembut menjentikan jari panjangnya ke dalam lengan bajunya dan berbicara tanpa ekspresi. Saya tidak percaya itu. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Dia memang merasakan semacam aura berbahaya dari Tianzun ke-9. Namun, ini tidak cukup untuk membuatnya menyerah tanpa perlawanan. Bahunya segera bergetar dan sayap tulang hijau merahnya terentang. Sayapnya mengepak dan tubuhnya segera ditarik ke belakang secara eksplosif. Banyak bayangan muncul di langit, menyebabkan seseorang menjadi silau. Tianzun ke-9 menggelengkan kepalanya perlahan saat melihat tubuh Xiao Yan yang mundur. Ruang di sampingnya perlahan menjadi terdistorsi dan tubuhnya menghilang dengan cara yang aneh. Pori-pori di sekujur tubuh Xiao Yan langsung berdiri saat Tianzun ke-9 menghilang. Namun, matanya baru saja berkedip ketika melihat sosok biru itu sudah kurang dari 2 kaki di depannya. Diri yang mulia ini mengatakan bahwa ini tidak berguna. Wajah Tianzun ke-9 masih acuh tak acuh. Tangan kanannya melayang lembut dan air ki yang menembus langit berkumpul. Akhirnya, hal itu disertai gelombang demi gelombang energi gelap dan dingin yang kaya. Ia bergegas menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Telapak tangan Tianzun ke-9 terbang tanpa peringatan. Ekspresi Xiao Yan dengan cepat menjadi serius. Api ungu kecoklatan dengan cepat berkumpul di tangan kanannya. Akhirnya, ia berubah menjadi naga api berkelok-kelok yang bertabrakan dengan tangan Tianzun ke-9. Ci! Keduanya bertabrakan. Namun, tidak ada suara yang mengguncang bumi. Panas dan dinginnya kedelapan saling berinteraksi. Itu meletus menjadi asap putih tebal dan suara mendesis bergema terus-menerus. Bang! Interaksi ini tidak berlangsung lama sebelum sebuah suara yang dalam bergema di dalam kabut. Segera, sosok yang menyedihkan terhuyung dan terbang keluar. Akhirnya menabrak tembok gunung. Kekuatan yang menakutkan secara langsung menyebabkan garis retakan setebal lengan memanjat seluruh dinding gunung yang kokoh. Xiao Yan menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Dia memuntahkan darah dari mulutnya saat dia melihat sosok biru di langit dengan ekspresi suram. Mungkin saja dia melakukan perlawanan saat menghadapi hantu tua Saising. Namun, dia sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk membalas di tangan Tianzun ke-9 ini. Pergilah dengan diri yang mulia ini. Tianzun ke-9 di langit melirik Xiao Yan. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di hadapannya. Telapak tangannya perlahan terulur dan meraih bahu Xiao Yan. Suara acuh tak acuh perlahan keluar. Xiao Yan menatap tajam ke arah Tianzun ke-9, yang telah mengulurkan tangannya. Kekejaman muncul di matanya. Tepat ketika dia hendak melepaskan seluruh kekuatannya dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyerang, sebuah tangan terulur dari belakangnya. Ia dengan tenang meraih tangan Tianzun ke-9. Di saat yang sama, suara lelaki tua yang samar juga menyebar dengan tenang dari belakang. Kamu, Tianzun ke-9, benar-benar tidak memenuhi syarat untuk membawanya pergi. Bab 1282 menampilkan kekuatan tertinggi seseorang. Ekspresi Tianzun ke-9 sedikit berubah saat tangannya digenggam. Ini karena dia menemukan bahwa pada saat ini, sirkulasi Douqi di dalam tubuhnya menjadi lamban. Kabut yang dipenuhi tetesan air hujan juga menghilang dengan cepat. Pemandangan ini secara alami menyebabkan kejutan melonjak ke jantung Tianzun ke-9. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok tua tergantung di langit. Wajah familiar itu secara langsung menyebabkan dia tanpa sadar berseru. Yao Chen, tubuhmu, kamu benar-benar sudah memulihkan kekuatanmu? Sekilas Tianzun ke-9 telah menemukan bahwa tubuh Yao Lao saat ini tidak lagi memiliki bentuk ilusi seperti dulu. Jelas sekali, itu adalah tubuh aslinya. Terlebih lagi, alasan hatinya tenggelam dengan cepat adalah aura mengerikan yang memenuhi tubuh Yao Lao. Auranya begitu kuat hingga membuat jantungnya berdebar kencang. Guru? Kamu sudah bangun? Xiao Yan buru-buru berbalik selama serangan Tianzun ke-9 diblokir. Dia melihat Yao Lao di belakang dan kegembiraan segera muncul di wajahnya. Ya. Yao Lao tersenyum tipis pada Xiao Yan. Setelah itu, dia perlahan berkata, "Anak kecil, kamu harus pergi dan membantu yang lain dulu. Serahkan dia padaku."
Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar ini sebelum menganggukkan kepalanya. Dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia secara alami dapat merasakan aura Yao Lao saat ini sangat menakutkan. Aura seperti itu adalah sesuatu yang bahkan Tianzun ke-9 di depan dan Hei Qing di belakang tidak bisa membandingkannya. Aura ini bahkan bisa dianggap yang terkuat yang pernah dirasakan Xiao Yan selama bertahun-tahun. Inikah kekuatan guru di puncaknya? Memang sangat kuat. Tidak heran dia bisa memiliki reputasi seperti itu di dataran tengah saat itu. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Setelah itu, dia melayang mundur di depan mata Tianzun ke-9 yang agak muram. Yao Chen, apakah kamu pikir kamu bisa bertarung dengan aula jiwaku hanya karena kamu telah memulihkan kekuatan puncakmu? Meskipun Tianzun ke-9 sangat ingin menghentikan Xiao Yan, dia memahami bahwa Yao Chen di depannya sekali lagi telah kembali menjadi Yao Zunse yang terkenal di masa lalu. Bahkan dengan kesombongannya, dia harus mengakui bahwa kekuatannya saat ini tidak sebanding dengan Yao Lao. Aula jiwa bukanlah yang terkuat di dunia. Anda memiliki cukup banyak lawan yang kuat. Beberapa orang begitu terjerat sehingga mereka tidak berani menyerang secara sembarangan. Selama orang-orang tertentu tidak ikut campur, seseorang setingkatmu tidak dapat mengancam diriku yang lama. Yao Lao terkekeh. Namun, senyumannya sedikit dingin. Hari ini, Aula Jiwa telah meluncurkan kampanye besar-besaran melawan kami dan Anda telah melukai satu-satunya murid saya. Anda pada akhirnya harus membayar sedikit hutang ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa diri mulia ini takut padamu? Wajah Tianzun ke-9 gelap dan dingin. Tangannya memiliki lapisan kilau biru. Segera, lengannya terpelintir dengan cara yang aneh dan terlepas dari kendali Yao Lao. Dia melebarkan mulutnya dan douki biru berceceran ke segala arah. Ia dengan cepat diaglomerasi menjadi binatang besar yang memperlihatkan taringnya dan mengeluarkan cakarnya. Ia membawa tekanan energi yang kaya saat cakarnya yang tajam menyerang langsung ke arah Yao Lao. Ekspresi Yao Lao tetap tenang menghadapi serangan Tianzun ke-9. Tangannya terulur sebelum tiba-tiba mengepal. Ruang di depannya runtuh hampir seketika dan binatang besar itu langsung hancur. Itu berubah menjadi tetesan air yang tersebar ke segala arah. Bang! Setelah menghancurkan serangan Tianzun ke-9 dengan telapak tangan, tangan Yao Lao membidik serangan pertama dari jarak yang sangat jauh sebelum membanting telapak tangannya ke depan. Telapak tangan ini baru saja terbanting ke depan ketika energi seluruh tempat ini segera berfluktuasi secara intens. Tangan spasial besar yang tak terlihat langsung menyatu dengan ruang angkasa dan bergegas menuju Tianzun ke-9. Meskipun tangan spasial besar itu tenang, hati Tianzun ke-9 masih merasakan perasaan yang sangat berbahaya. Segel tangan segera diganti dan terdengar jeritan pelan. Energi es dalam jumlah tak terbatas dari sekelilingnya berkumpul dan membentuk penghalang air biru besar setinggi 1000 kaki. Tangan spasial yang besar itu dengan keras mendarat di penghalang air biru yang sangat besar. Kekuatan spasial yang menakutkan menyebar pada saat itu dan secara langsung menyebabkan ruang di seluruh area ini menjadi terdistorsi. Momentum yang mengejutkan tersebut membuat ekspresi sejumlah orang berubah drastis. Bang! Kekuatan spasial tersapu. Penghalang air biru yang tampak kuat dan kokoh itu hanya bertahan sesaat sebelum mengeluarkan ledakan dan meledak dalam sekejap mata. Tak lama kemudian, hujan deras turun deras dari langit dan menghantam lautan pepohonan, menimbulkan suara retakan yang jernih. Tubuh Tianzun ke-9 terhuyung setelah penghalang air biru rusak. Tubuhnya segera terpaksa mundur lebih dari 100 meter. Erangan juga keluar dari tenggorokannya. Jelas, Tianzun ke-9 ini menderita beberapa luka selama pertukaran pertama dengan Yao Lao. Pertarungan spektakuler di langit ini tentu saja menarik perhatian para ahli di kejauhan. Beberapa pengalaman juga bisa dianggap sangat berpengalaman. Oleh karena itu, mereka sekilas mengenali Yao Lao. Segera, banyak seruan bergema di tempat itu satu demi satu. Orang itu adalah Yao Zunse, Yao Chen. Dia sebenarnya masih hidup? Bukankah dikatakan bahwa Yao Chen telah kehilangan tubuhnya dan kekuatannya sangat berkurang? Kenapa sekarang? Dengan pulihnya kekuatan Yao Chen, kemungkinan besar bencana besar Paviliun Bintang Jatuh kali ini dapat teratasi. Reputasi dan kekuatan Paviliun Bintang Jatuh juga akan segera meroket. Bahkan ketiga lembah tidak akan mampu bersaing dengan mereka. Percakapan pribadi disertai dengan emosi yang tidak diketahui menyebar.
Cukup banyak orang yang saling memandang. Ekspresi mata mereka sedikit rumit. Kembalinya Yao Zun Yao Chen ke dataran tengah jelas merupakan berita besar. Beberapa ahli dari generasi tua bisa merasakan secara mendalam pengaruh Yao Lao di dataran tengah saat itu. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, tidak ada yang bisa melampaui Yao Lao dalam menjadi alkemis terbaik di dataran tengah. Bahkan 3 pemimpin besar Menara Pil tidak punya pilihan selain mengakui bahwa mereka tidak bisa dibandingkan dengan Yao Chen. Pada saat ini, alkemis top dari dataran tengah, yang telah menghilang selama bertahun-tahun, sekali lagi muncul. Guncangan dan riak yang ditimbulkannya secara alami akan mengguncang bumi. Xiao Yan memperhatikan Yao Lao, yang sepenuhnya berada di atas angin. Dia juga mengungkapkan senyuman tipis. Dengan Yao Lao mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, Paviliun Bintang Jatuh tidak perlu lagi khawatir tentang penuai jiwa yang akan membalas dendam di masa depan. Bagaimanapun, meskipun aula jiwa sangat kuat, kekuatan besar inilah yang menyebabkan banyak implikasi. Beberapa ahli puncak tidak bisa menyerang begitu saja. Selama para ahli puncak ini tidak menyerang, Paviliun Bintang Jatuh akan aman. Bang! Xiao Yan merenung sejenak. Suara teredam tiba-tiba terdengar dari langit. Xiao Yan, yang hatinya merasakan sesuatu, buru-buru mengangkat kepalanya. Dia sedikit mengernyit, hanya untuk melihat bahwa boneka setan langit terus-menerus dikalahkan di bawah serangan sengit yang terus-menerus oleh Tianzun hitam. Bahkan tubuhnya yang keras pun muncul penyok samar. Jelas sekali, dengan kekuatan boneka iblis langit, terlalu sulit untuk bertarung hanya dengan Tianzun hitam. Mata Xiao Yan berhenti pada boneka surgawi sejenak sebelum berbalik. Itu berbalik menuju medan pertempuran antara King Lin dan Tianzun putih. Dia sedikit terkejut saat pertama kali melihat tempat ini. Situasi yang diharapkan dari kekalahan King Lin tidak muncul. Yang dia lihat hanyalah pertarungan yang sangat intens. Kedua sosok itu bertabrakan dengan hebat. Sosok manusia berkedip-kedip dan riak energi yang mengejutkan menyebar dengan cepat. Aura ini, itu adalah ular surga kuno. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan aura King Lin saat ini agak brutal. Perasaan seperti ini adalah sesuatu yang dia alami secara pribadi di dalam gua saat itu. Oleh karena itu, dia segera memahami bahwa King Lin seharusnya meminjam kekuatan jiwa ular surga kuno. Kalau tidak, dengan kekuatannya, mustahil baginya untuk terlibat dalam pertempuran panas yang membara dengan Tianzun putih bahkan dengan bantuan murid bunga ular 3 giok hijau. Seharusnya tidak ada bahaya selama Tianzun hitam putih di sini terkendali. Dengan kekuatan kelompok Feng Tua dan dokter peri kecil, mereka seharusnya mampu menghalangi ahli aula jiwa lainnya untuk menyerang. Mata Xiao Yan sedikit berkedip. Karena tidak ada masalah di pihak King Lin, dia harus menyerang Tianzun hitam. Dengan bergandengan tangan dengan boneka iblis langit, mereka seharusnya bisa menunda orang ini sampai dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya. Namun, dalam situasi ini, jumlah kematian terbesar masih terjadi pada murid biasa Paviliun Bintang Jatuh. Akan buruk jika semuanya berlangsung terlalu lama. Sementara Xiao Yan mengerutkan kening karena ini, Yao Lao di langit sepertinya merasakan sesuatu. Dia menundukkan kepalanya dan mengamati alam bintang, yang dipenuhi oleh aroma berdarah. Kilatan dingin berkedip di matanya. Dia mengepalkan tangannya dan tangan spasial yang sangat besar sekali lagi terbentuk. Sebuah telapak tangan mengenai Tianzun hitam putih. Bagaimana Tianzun hitam putih, yang terlibat dalam pertempuran sengit dengan boneka surgawi dan King Lin, bisa mengantisipasi serangan mendadak seperti itu? Oleh karena itu, perhatian mereka baru pulih setelah serangan itu tiba. Wajah mereka langsung menjadi pucat pasi. Kekuatan spasial yang menakutkan memberi mereka perasaan yang sangat berbahaya. Sebuah tangan luar angkasa yang besar dengan keras mendarat di tubuh hitam putih Tianzun. Setelah itu, kedua Tianzun yang sangat kuat ini segera mengeluarkan seteguk darah segar di depan mata semua orang. Tubuh mereka jatuh dari langit seperti meteorit dan menghantam hutan dengan keras. Selokan sedalam 1000 kaki terbentuk. Melihat Tianzun hitam putih, yang bahkan tidak mampu bertahan dalam satu pertukaran pun, para ahli di kejauhan akhirnya menghirup udara dingin. Bang bang bang. Setelah mengirim Tianzun hitam putih terbang dengan telapak tangan, Yao Lao sekali lagi membalik telapak tangannya beberapa kali dan terus-menerus menghantamkannya ke udara. Dengan telapak tangannya yang hancur,
semua ahli aula jiwa di tanah yang bersentuhan dengan tangan spasial raksasa itu akan terlempar ke dalam sekelompok kabut hitam hampir seketika. Bahkan daging mereka pun berubah menjadi debu. Di bawah pembantaian yang dilakukan oleh Yao Lao, para ahli dari aula jiwa akhirnya menjadi ketakutan. Karena panik, mereka lari ke segala arah. Tak satu pun dari mereka yang berani bertahan di alam bintang lebih lama lagi. Tianzun ke-9 itu memasang ekspresi muram ketika dia melihat hilangnya para ahli dari aula jiwa. Situasinya pada dasarnya di luar kendali dengan kemunculan Yao Chen, namun, dia tidak mau menyerah begitu saja. Yao Chen, kamu baru saja memulihkan kekuatanmu dan pasti akan kesulitan melepaskannya sepenuhnya. Diri mulia ini hanya akan melihat apakah Anda dapat membalikan keadaan dengan kekuatan Anda dan menyelamatkan pavilion bintang jatuh ini. Tianzun ke-9 menarik napas dalam-dalam. Tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel yang mempesona dengan kecepatan seperti kilat. Setelah perubahan segelnya, ruang di sekitarnya juga perlahan berfluktuasi. Segera garis retakan spasial perlahan terbentuk. Saat garis retakan spasial terkoyak, aura menakutkan yang menusuk tulang perlahan-lahan terpancar dari garis retakan. Hanya akan melihat apakah Anda dapat membalikan keadaan dengan kekuatan Anda dan menyelamatkan pavilion bintang jatuh ini. Bahkan Tianzun ke-8 ada di sini ya. Setelah merasakan aura yang menusuk tulang ini, alis Yao Lao berkedut sedikit dan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Bab 1283 Ban, setengah, Sheng. Garis retakan spasial perlahan menyebar dan aura es yang mengerikan yang menusuk tulang juga meresap ke tempat itu. Segera, sosok putih akhirnya perlahan keluar dari angkasa. Akhirnya, itu muncul di hadapan banyak mata. Ke-9, diharapkan Anda benar-benar mengaktifkan potongan giok spasial. Sosok putih itu perlahan muncul saat suara acuh tak acuh terdengar. Hah, berhentilah mengganggu. Kali ini kamu harus memperhatikan lawanmu dengan baik. Tianzun ke-9 mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Sosok putih itu perlahan mengangkat kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Tianzun ke-9. Dia memiliki wajah tua dan rambutnya putih. Bahkan kedua matanya pucat pasi, menyebabkan seseorang merasakan perasaan sedingin es. Sekilas, dia tampak seperti balok es. Yao Chen ya. Mata sosok putih itu berhenti di depan tubuh Yao Lao. Dia sedikit terkejut sebelum dia segera merasakan sesuatu. Riak kecil muncul di mata putihnya. Kamu sudah memulihkan kekuatanmu? Aula jiwa telah dipersiapkan dengan sangat baik. Masih belum bisa dipastikan meski sudah mengirimkan Tianzun ke-9. Ini benar-benar telah mengirimmu. Yao Lao melirik Tianzun ke-8 dan berbicara dengan lemah. Pantas saja, dengan kekuatanmu sendiri, kamu memang bukan tandingannya. Sepertinya kerugian dari misi hari ini cukup besar. Alis seputih salju Tianzun ke-8 bergerak sedikit. Dia melirik para ahli dari aula jiwa yang melarikan diri ke kejauhan sebelum berbicara. Dia baru saja mendapatkan tubuhnya kembali. Meskipun kekuatannya telah pulih, dia akan kesulitan mencapai puncaknya. Saya sendiri mungkin tidak cukup tetapi jika kami berdua bergandengan tangan, mustahil untuk mengatakan siapa yang akan dikalahkan. Ekspresi Tianzun ke-9 sedikit seram saat dia berkata. Kamu tidak boleh meremehkan orang tua ini, Tianzun ke-8 mengerutkan alisnya dan berkata. Mengapa? Apakah kamu takut? Kami adalah pemimpin misi ini. Jika kami gagal, kemungkinan besar kami akan kesulitan mencapai puncak, bukan? Tianzun ke-9 melirik ke arah Tianzun ke-8 ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia melanjutkan. Selain itu, Anda dikalahkan di tangannya saat itu. Ini telah menjadi hal yang menyakitkan bagi Anda selama ini. Jika Anda tidak mencobanya hari ini, kemungkinan besar Anda tidak akan memiliki kesempatan seperti itu lagi di masa mendatang. Mendengar ini, tangan Tianzun ke-8 yang sedang mengelus janggutnya berhenti. Beberapa mawar berfluktuasi di mata putihnya. Sesaat kemudian, dia mengangguk pelan dan berkata, kalau begitu, ayo menyerang. Aku juga sangat ingin tahu apakah Yao Chen saat ini sekuat dulu? Tenang, dengan kita menggabungkan kekuatan kita, kita akan mampu melawan Dou Zun bintang 9 sekalipun. Saat ini, Yao Lao baru saja mendapatkan tubuhnya dan pasti tidak akan bisa menggunakannya dengan familiar.
Tidak buruk baginya untuk memiliki 70 hingga 80% kekuatannya, Tianzun ke-9 tertawa. Tak lama kemudian, matanya menjadi tegang. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan fluktuasi yang besar dan kuat menyebar dari tangannya. Setelah riak-riak ini menyebar, seluruh tempat dengan cepat menjadi lembab. Tetesan air hujan terbentuk entah dari mana. Sekilas, mereka padat dan tampak membentang tanpa henti. Xiao Yan berdiri di puncak gunung. Dia sedikit mengernyit saat melihat tetesan air hujan di depannya. Tangannya meraih salah satunya, dan terkejut saat mengetahui bahwa bagian dalam tetesan hujan ini mengandung energi afinitas air yang sangat padat. Meskipun jenis energi ini tampak lembut dan tenang, namun memiliki sifat erosi yang sangat kuat. Berdasarkan dugaan Xiao Yan, jika tetesan air hujan aneh ini ditembakkan dengan kecepatan tinggi, kemungkinan besar akan dengan mudah menembus pertahanan Douqi dari seorang ahli Dou Huang. Hanya setetes saja yang memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Betapa mengerikannya kekuatan penghancur jika tetesan air hujan yang tak berujung berkumpul di langit. Dikatakan bahwa kemajuan setiap bintang di kelas Dou Zun akan menyebabkan kekuatan seseorang meningkat pesat. Kata-kata ini memang benar. Xiao Yan dengan lembut bergumam. Dia saat ini memiliki kekuatan Dou Zun bintang 2. Setelah melepaskan 3 perubahan misterius api langit, dia hanya mampu mencapai kekuatan bintang Dou Zun. Selain itu, ini karena bahan yang dia gunakan untuk melepaskan 3 api surgawi misterius adalah 3 jenis api surgawi. Jika itu adalah nyala api lainnya, kemungkinan besar dia bahkan tidak akan mampu meningkatkan kekuatannya sebanyak 1 bintang pun. Terlebih lagi, meskipun Xiao Yan telah mencapai kekuatan Dou Zun bintang 4, dia hanya memiliki 2 metode untuk membunuh seseorang dengan kekuatan hantu tua Saising. Salah satunya adalah menggabungkan teratai api pemusnahan dengan 4 api surgawi. Yang lainnya adalah mengandalkan keterampilan Dou kelas Tian, telapak tangan penciptaan surga agung, yang telah dia pelajari. Selain itu, dia tidak lagi punya metode apapun. Dari sini, orang dapat mengetahui betapa besar perbedaan antar level dalam kelas Dou Zun. Jika seseorang tidak memiliki teknik khusus, maka akan sangat sulit untuk bertarung lintas level. Yao Lao berdiri di udara di langit yang jauh. Matanya tenang saat dia melihat tetesan air hujan misterius tersebar di langit. Tetesan air hujan apapun yang muncul dalam jarak 1000 kaki darinya akan meledak saat itu terbentuk. Pada saat ini, mata semua orang, terlepas dari apakah itu murid pavilion bintang jatuh atau ahli di kejauhan, berkumpul di langit. Semua orang tahu bahwa 2 ahli top di aula jiwa ini sedang bersiap untuk melancarkan serangan yang benar-benar menggemparkan pada saat ini. Kumpul. Ekspresi Tianzun ke-9 sangat serius saat ini. Teriakan tajam tiba-tiba terdengar dari tenggorokannya saat sigil yang dibentuk oleh tangannya berubah. Setelah teriakan tajam Tianzun ke-9 terdengar, tetesan air hujan misterius yang memenuhi langit segera bergetar. Mereka segera bergegas ke arahnya dengan eksplosif di tengah gelombang demi gelombang suara, suoos, yang membelah udara. Akhirnya, dengan cepat diaglomerasi di depan Tianzun ke-9. Dalam sekejap mata, bola hujan biru setinggi 1000 kaki perlahan muncul. Bola hujan itu sangat besar. Warnanya sangat biru. Saat berputar perlahan, energi mengerikan yang menyebar darinya menyebabkan ekspresi sejumlah orang menjadi pucat. Jika energi ini meledak, kemungkinan besar pegunungan ini akan hancur dan rata dalam sekejap. Saat bola hujan terbentuk, Tianzun ke-8 di samping juga menghirup udara dalam-dalam. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk bola hujan dari jarak yang sangat jauh. Udara dingin putih kental tiba-tiba keluar dari tangannya. Akhirnya menempel di bola hujan. Kraak, kraak. Es putih yang pekat dengan cepat menyebar saat bersentuhan dengan bola hujan. Dalam waktu singkat, bola hujan biru telah menjadi bola es yang sangat besar. Apalagi energi yang terkandung di dalamnya juga menjadi semakin menakutkan. Kekuatan keterampilan Dou yang dilepaskan oleh 2 ahli elit aula jiwa sudah cukup untuk menghancurkan bahkan jiwa seseorang. Kali ini segalanya menjadi tidak terkendali. Para ahli di kejauhan melihat bola es besar di langit. Fluktuasi energi mengerikan yang menyebar dari bola es bahkan menyebabkan jiwa mereka merasa tertekan. Meski wajah mereka pucat, orang-orang ini juga mulai menarik diri. Jika energi mengerikan itu meledak, seluruh gunung akan diratakan.
Kemungkinan besar mereka juga akan dimakamkan di tempat ini. Swos swos swos. Ekspresi kelompok Feng Zunze di pavilion bintang jatuh tampak serius saat dia menyaksikan para ahli itu mundur dengan cepat. Dari kelihatannya energi yang terkandung di dalam bola-bola es ini, sepertinya sudah terlambat untuk melarikan diri meskipun mereka mulai berlari sekarang. Yao Chen, saat itu, diri terhormat ini dikalahkan di tanganmu. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki kemampuan untuk memblokir serangan gabungan kami berdua hari ini. Wajah Tianzun ke-8 menjadi sedikit pucat setelah dia mengubah bola hujan menjadi bola es. Jelas sekali, serangan ini telah menghabiskan cukup banyak kekuatannya. Yao Lao hanya mengerutkan alisnya karena teriakan keras Tianzun ke-8. Ada sedikit gejolak emosi di wajahnya. Seolah-olah bola es besar yang dapat menghancurkan gunung itu tidak ada. Hah! Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa mencoba menjadi berani. Tianzun ke-9 tanpa sadar tertawa dingin menghadapi ketenangan Yao Lao. Kedua tangannya membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat. Sesaat kemudian, wajahnya tiba-tiba memerah. Seteguk darah segar diludahkan dan ditembakkan ke dalam bola es yang sangat besar. Jeritan ledakan tiba-tiba terdengar. Hujan surga erosi. Teriakan yang dipenuhi dominasi tak tertandingi bergema di langit. Duo Tianzun ke-9 tiba-tiba mendorong ke depan dengan tangan mereka. Bola es raksasa itu bergetar sesaat sebelum mulai berputar cepat. Akhirnya, ia melesat secara eksplosif ke arah Yao Lao dengan kecepatan seperti kilat di tengah suara gemuruh yang memekakkan telinga. Saat bola es melesat ke depan, riak energi yang menakutkan menyebar darinya. Setiap inci ruang di sekitarnya hancur. Garis retakan spasial hitam gelap berukuran 1000 kaki muncul dari ruang kosong seperti pita hitam. Melihat kekuatan destruktif dari bola es tersebut, para ahli yang melarikan diri itu benar-benar ketakutan. Mereka mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kecepatan saat mereka bergegas keluar dari pegunungan ini. Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat dia melihat bola es besar dari puncak gunung. Seketika, matanya berhenti pada Yao Lao, yang bahkan tidak bergerak. Hatinya menghela nafas lega setelah melihat ekspresi yang terakhir. Serangan yang mengerikan, kepala pavilion, bisakah dia memblokirnya? Semua murid pavilion bintang jatuh sangat tegang saat ini. Menghadapi kekuatan yang menakutkan ini, bahkan seluruh pegunungan ini menjadi sangat kecil. Pada saat seperti itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah menaruh harapan pada Yao Lao. Hari ini, kamu dan pavilion bintang jatuh akan dihancurkan di bawah kekuatan gabungan kita berdua. Ekspresi liar dan panas muncul di mata Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8 ketika mereka melihat bola es yang menakutkan itu semakin dekat ke Yao Lao. Ketika bola es masuk ribuan kaki dari Yao Lao akhirnya perlahan mengangkat tangannya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Senyuman sedingin es tanpa sadar muncul di wajah duo Tianzun ke-9 ketika mereka melihat bahwa Yao Lao sebenarnya berpikir untuk menerima bola es ini dengan paksa. Berhenti! Namun, senyuman keduanya baru saja muncul ketika mereka tiba-tiba menjadi kaku karena suara samar berikutnya. Teriakan lembut perlahan keluar dari mulut Yao Lao. Seketika, semua orang tercengang melihat bola es yang berputar cepat itu tiba-tiba berhenti ketika masih agak jauh dari Yao Lao. Seluruh gunung itu sunyi senyap. Duo Tianzun ke-9 memiliki ekspresi membosankan saat ini. Serangan gabungan mereka adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli di puncak kelas Do Uzun tidak bisa berhenti sesuka hatinya. Tangan Yao Lao dengan lembut dimasukkan ke dalam bola es raksasa itu. Suara seperti air tenang perlahan bergema di langit. Aku yang sekarang memang tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhku. Namun, itu lebih dari cukup untuk menghadapi kalian berdua. Hal ini dikarenakan setelah berbicara sampai titik ini, ekspresi kucing yang sedang menggoda tikus tiba-tiba muncul di wajah Yao Lao. Saat ini saya tidak lagi berada di puncak kelas Do Uzun. Sebaliknya, ini adalah Ban Sheng. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1284 Sheng Xiao, Yao Chen. Ban Sheng. Dua kata sederhana ini tidak diragukan lagi seperti guntur yang tiba-tiba meledak dengan keras di samping telinga Tianzun ke-9 dan Tianzun ke-8. Pada saat ini, sepertinya douki di dalam tubuh mereka telah berhenti beredar. Mereka melebarkan mulut mereka.
Wajah mereka tampak kusam ketika mereka melihat lelaki tua di kejauhan, yang menghentikan bola es besar itu dengan satu tangan. Ban Sheng. Mungkin orang lain menganggap level ini sangat asing. Namun, Tianzun ke-9 dan ke-8 cukup mengenalnya. Ini karena level ini disebut sebagai jurang keputusasaan oleh banyak ahli di puncak kelas Douzun. Sebagian besar ahli di dunia ini yang telah mencapai puncak kelas Douzun akhirnya berhenti di ujung kelas Ban Sheng ini. Terlepas dari cara mereka berlatih, mereka tidak dapat benar-benar masuk ke kelas Ban Sheng ini. Hanya dengan masuk ke kelas Ban Sheng seseorang dapat memiliki kualifikasi untuk masuk ke kelas Dou Sheng. Bahkan bisa dikatakan bahwa Ban Sheng adalah batu fondasi terpenting sebelum seseorang masuk ke kelas Dou Sheng. Jika seseorang tidak dapat memasuki level Ban Sheng, dia bisa melupakan menjadi seorang elit Dou Sheng. Sementara Dou di secara bertahap menjadi legenda yang hanya ada dalam sejarah. Kata sederhana, Sheng, mewakili puncak dari seluruh dunia ini. Seorang elit Douzun dapat dianggap sebagai ahli terbaik di benua ini. Namun, puncak tidak mewakili puncak. Puncak dunia ini adalah milik para ahli dari kelas yang lebih tinggi. Demikian pula, apa yang disebut tingkat Ban Sheng ini juga merupakan keadaan yang diimpikan oleh Tianzun ke-9 dan ke-8. Namun, hati mereka memahami betapa sulitnya mencapai level ini. Mungkin mereka tidak dapat mencapainya meskipun mereka menggunakan seluruh hidup mereka. Mereka tidak pernah menyangka Yao Lao bisa masuk kelas itu. Dari cara mereka memikirkannya, bahkan jika Yao Lao telah mendapatkan kembali tubuh barunya, akan sangat sulit baginya untuk memulihkan kekuatan puncaknya, apalagi menerobos ke puncak kelas Douzun dan maju ke Ban Sheng. Meski mereka tidak pernah menduganya, kenyataannya sangat kejam. Situasi yang paling tidak mereka duga telah muncul di hadapan mereka sebagai kenyataan. Ban Sheng. Semua mata di alam bintang tertuju pada sosok tua di langit itu. Dibandingkan dengan bola es yang sangat besar itu, angka ini tampak sangat kecil. Namun, pada saat ini, tekanan yang berasal dari sosok kecil ini bahkan menyebabkan energi mengerikan yang menyebar dari dalam bola es sedikit bergetar. Ban Sheng, orang tua ini, sebenarnya telah maju ke tahap itu. Feng Zunse dan yang lainnya tercengang saat melihat sosok itu. Butuh waktu lama kemudian sebelum kegembiraan liar akhirnya muncul di hati mereka. Ban Sheng. Meski ada kata, Ban, setengah, namun tetap berkaitan dengan kata, Sheng, yang melambangkan puncak. Ini adalah lompatan transformasional. Pavilion bintang jatuh akan segera makmur. Banyak ahli yang semula melarikan diri, juga terhenti karena pemandangan di langit. Beberapa ahli yang berpengetahuan luas merasa mulut mereka menjadi kering. Pavilion bintang jatuh telah menghasilkan Ban Sheng. Berita yang tampaknya meledak-ledak ini kemungkinan besar akan melanda dataran tengah seperti badai. Reputasi dan kekuatan pavilion bintang jatuh di masa depan kemungkinan besar akan melonjak secara menakutkan dalam waktu singkat. Aula jiwa mungkin menakutkan tetapi pavilion bintang jatuh di masa depan bukan lagi sesuatu yang bisa mereka hancurkan hanya karena mereka menginginkannya. Seorang ahli di kelas Ban Sheng adalah seseorang yang bahkan aula jiwa harus memperlakukannya dengan serius. Yang paling penting, para elit Ban Sheng ini juga merupakan alkemis terbaik di benua ini. Reputasi dan pengaruhnya mungkin adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Oleh karena itu, pada saat ini, semua orang memahami bahwa pavilion bintang jatuh akan makmur. Xiao Yan memiliki wajah riang saat dia berdiri di puncak gunung. Terobosan Yao Lao dari puncak kelas Douzun dan naik ke level Ban Sheng telah jauh melebihi ekspektasinya. Meskipun bahan yang dia pilih untuk menyempurnakan tubuh Yao Lao kali ini semuanya berkualitas tinggi dan dia bahkan menambahkan lengan Dou Sheng pada akhirnya, dia tidak menyangka bahwa hal itu pada akhirnya akan memungkinkan Yao Lao untuk menerobos. Awalnya, berdasarkan ekspektasinya, kemampuan Yao Lao memulihkan kekuatan puncaknya sudah menjadi hal yang sangat menggembirakan. Sedangkan untuk menembus kelas Douzun, materi seperti itu adalah sesuatu yang tidak terlalu dipikirkan orang. Ini karena kesulitan untuk menembus kelas Douzun adalah sesuatu yang juga dia pahami dengan baik. Meskipun jumlah elit Douzun di benua ini lebih sedikit, jumlah mereka jauh dari langka seperti bulu burung phoenix atau tanduk unicorn. Di sisi lain, Dou Sheng yang legendaris, bahkan dengan pengalaman Xiao Yan, dia hanya pernah melihat kerangka Dou Sheng dengan jejak jiwa yang tersisa satu kali.
Tentu saja, Yao Lao saat ini kemungkinan besar hanya bisa dianggap sebagai Ban Sheng elit. Meskipun Ban Sheng memiliki kata, Ban, setengah, setidaknya itu adalah, Sheng. Yao Lao tergantung di langit yang jauh. Tatapannya tenang saat dia melirik ke arah duo Tianzun ke-9 yang jauh. Tangannya, yang menyentuh bola es, perlahan mengepal. Kraak! Setelah Yao Lao mengepalkan tangannya, permukaan bola es yang mengandung energi menakutkan tiba-tiba berubah menjadi terdistorsi. Penampilannya seolah-olah ada tangan besar yang mencubitnya dengan keras. Permukaan bola es menjadi semakin terdistorsi. Sesaat kemudian, akhirnya mengeluarkan suara retak di tengah suara samar Yao Lao dan tiba-tiba meledak. Ketika bola es itu pecah, badai energi yang mengerikan segera melanda seperti badai. Namun badai ini tiba-tiba berhenti setelah menyebar pada jarak tertentu. Itu dihancurkan secara diam-diam. Banyak orang yang menelan ludahnya dengan keras saat mereka melihat serpihan es yang perlahan berhamburan dari langit. Serangan mengerikan itu, yang bisa melenyapkan seluruh pegunungan sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah. Lengan baju Yao Lao bahkan tidak bergerak sedikit pun. Apakah ini kekuatan elit Ban Sheng? Banyak ahli saling bertukar pandang dengan yang lain. Mereka bisa melihat keterkejutan yang mendalam dari mata pihak lain. Kekuatan seperti itu sudah jauh melebihi kelas Do Uzun. Itu memang layak menjadi kekuatan puncak sejati. Tianzun ke-9 dan ke-8 terpengaruh ketika bola es dihancurkan. Tubuh mereka bergetar dan erangan teredam keluar dari tenggorokan mereka. Jejak darah merembes keluar dari sudut mulut mereka secara bersamaan. Bahkan aura mereka menjadi sedikit kacau. Jelas sekali, Yao Lao tidak hanya menghancurkan bola es tersebut tetapi bahkan secara langsung menyebabkan kerusakan besar pada tubuh mereka. Tianzun ke-8 menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Matanya menatap tajam ke arah Yao Lao di kejauhan. Mata itu dipenuhi teror dan keengganan. Saat itu, dia pernah dikalahkan di tangan Yao Lao. Tak disangka dalam pertemuan pertama mereka setelah itu, dia justru kembali dikalahkan di tangan Yao Lao. Terlebih lagi, itu adalah kekalahan yang sangat menyedihkan. Ban Sheng. Tianzun ke-9 mengatupkan giginya. Rasa iri di matanya pada dasarnya akan meningkat ke tingkat hiruk-pikuk. Namun, dia bukanlah orang biasa. Sesaat kemudian, dia dengan paksa menekan emosi di dalam hatinya. Ekspresi putih keabu-abuan muncul di wajahnya. Setelah mengetahui level Yao Lao saat ini, dia memahami bahwa misi hari ini dapat dianggap gagal total. Jika Yao Lao masih berada di puncak kelas Do Uzun, Tianzun ke-9 mungkin akan kesulitan menghadapinya tetapi tidak akan merasa tidak berdaya dan putus asa. Namun, tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa Yao Lao tidak hanya memulihkan kekuatan puncaknya tetapi bahkan telah menembus penghalang yang oleh sebagian besar ahli di puncak kelas Do Uzun dianggap sebagai jurang keputusasaan dan akhirnya maju ke tahap Ban Sheng. Ini adalah kelas yang sangat berbeda dari kelas Do Uzun. Meski hanya Ban, setengah, Sheng, namun kekuatan gabungan dua ahli di puncak kelas Do Uzun akan kesulitan mengalahkannya. Ada kesenjangan besar di antara keduanya yang sulit diatasi oleh seseorang. Kedelapan, kurangi. Tianzun ke-9 menarik napas dalam-dalam. Dia dengan tegas berteriak pada Tianzun ke-8 dengan suara yang dalam. Mendengar teriakan Tianzun ke-9, tinju Tianzun ke-8 langsung mengepal. Wajahnya dipenuhi keengganan. Dia saat ini telah maju ke Ban Sheng. Bahkan jika kita berdua bergandengan tangan, kita tidak akan menjadi tandingannya. Jika kamu ingin tinggal dan mencari kematianmu sendiri, aku tidak akan bergabung denganmu. Ekspresi Tianzun ke-9 tenggelam saat melihat ini. Dia menegur dengan marah. Ayo pergi. Untungnya, Tianzun ke-8 ini juga bukan orang yang gegabah. Dia juga memahami bahwa tidak ada lagi kesempatan untuk membalikan keadaan untuk misi hari ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan ruang di sampingnya dengan cepat merobek garis retakan spasial. Tubuh mereka bersinar dan mereka bergegas menuju garis retakan ini. Sejak kamu datang, setidaknya kamu harus meninggalkan sesuatu. Yao Lao di kejauhan tersenyum tipis saat melihat situasi ini. Dia mengulurkan tangannya dan mengepalkannya dengan kuat sambil membidik garis retakan spasial di kejauhan. Blaar! Setelah Yao Lao mengepalkan tinjunya, garis retakan spasial segera runtuh.
Angin yang sangat menakutkan langsung menembus ruang angkasa dan mengalir ke garis retakan spasial. Dua suara rendah dan dalam terdengar samar. Dua panah darah merah terang keluar dari garis retakan setelah suara teredam muncul. Setelah itu, dia bergegas menuju Yao Lao dengan kecepatan kilat. Namun, mereka secara otomatis berubah menjadi sekelompok kabut berdarah yang tersebar ketika mereka mencapai ribuan kaki dari Yao Lao. Yao Zunze, tunggu saja. Aula jiwaku tidak akan meletakkan ini begitu saja. Saat panah darah tersebar, garis retakan spasial di kejauhan juga perlahan menghilang. Namun, raungan marah Tianzun ke-9 menembus udara dan bergema di tempat ini. Rasa sakit yang terkandung dalam raungan itu menunjukkan bahwa telapak tangan Yao Lao sebelumnya telah melukainya dengan cukup parah. Yao Lao tersenyum sedikit tanpa komitmen saat menghadapi raungan ini. Setelah maju ke tahap Bansheng, ia dapat dianggap telah melangkah ke tingkat puncak benua. Saat ini dia bukan lagi Yao Zunze dari sebelumnya. Mungkin, dia saat ini dapat memiliki bentuk alamat lain seperti Sheng Ziyao, Yao Chen. Bab 1285 bertemu kenalan lama. Sebaliknya, ini adalah Bansheng. Yao Lao melihat ke arah tempat Tianzun ke-9 dan ke-8 menghilang. Sesaat kemudian, Yao Lao akhirnya mengalihkan pandangannya. Dia melirik para ahli di kejauhan tetapi tidak terlalu memperhatikan mereka. Dia berbalik dan mendarat di samping Xiao Yan. Alisnya tanpa sadar sedikit berkerut ketika dia melihat kekacauan di alam bintang. Meskipun dia telah menghentikan upaya aula jiwa untuk menghancurkan faksi, Paviliun Bintang Jatuh juga telah kehilangan beberapa muridnya hingga tewas. Jika bukan karena saya baru saja maju ke Bansheng dan fondasi saya tidak stabil, saya akan mengubur keduanya bersama semua orang yang telah meninggal. Yao Lao menghela nafas. Nada suaranya memiliki niat membunuh yang melonjak di dalamnya. Guru tidak perlu khawatir tentang itu. Jika bukan karena intervensi Anda hari ini, kemungkinan besar Paviliun Bintang Jatuh akan benar-benar mengalami bencana besar hari ini. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Itu semua berkat kamu. Kalau tidak, lupakan Bansheng, bahkan memulihkan kekuatan puncakku akan sangat sulit. Yao Lao berkata sambil tersenyum. Senyumannya cukup bahagia. Para orang tua, selamat. Saat Yao Lao sedang mengobrol dengan Xiao Yan, Feng Zunze juga memimpin yang lain untuk bergegas mendekat. Dia menangkupkan tangannya ke arah Yao Lao dari jarak jauh dan berkata. Yao Lao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berbicara dengan lembut. Berikan instruksi untuk membereskan kekacauan ini. Sepertinya aula jiwa tidak akan berani datang dan menyerang lagi dengan mudah. Feng Zunze mengangguk. Dengan hadirnya elit Bansheng, kemungkinan besar aula jiwa juga akan memahami bahwa tidak ada gunanya kedatangan ahli biasa. Ketika berbicara tentang ahli kelas Bansheng, kemungkinan bahkan aula jiwa tidak bisa mengirim mereka begitu saja sesuai keinginan. Cukup banyak mata-mata dari berbagai faksi yang datang hari ini. Mungkin tidak lama lagi berita bahwa Anda telah mencapai kelas Bansheng menyebar ke seluruh dataran tengah. Ini bukanlah peluang yang buruk. Dengan kehadiranmu dan reputasimu sebagai alkemis terbaik di benua ini, sepertinya beberapa iblis tua yang berteman dengan kami tidak akan menolak undangan kami. Feng Zunze menyuarakan pikirannya. Yao Lao sedikit mengangguk. Fondasi Paviliun Bintang Jatuh terlalu dangkal. Bahkan di antara 4 paviliun, paviliun tersebut dapat dianggap didirikan dalam waktu yang paling singkat. Meskipun dia saat ini telah maju ke Bansheng, tidak banyak ahli di paviliun yang dapat bertahan. Seseorang tidak boleh kekurangan karakter seperti itu jika ingin memperkuat suatu faksi. Untungnya, Yao Lao saat ini bukan hanya seorang Bansheng tetapi juga menyandang gelar alkemis terbaik di dataran tengah. Ini adalah papan nama emas yang sangat berkilau. Selama beritanya tersebar, kemungkinan besar sejumlah pakar asli akan mengambil inisiatif untuk datang. Pada saat itu, Paviliun Bintang Jatuh benar-benar dapat dianggap diperkuat. Setelah aula jiwa mundur, Paviliun Bintang Jatuh, yang mengalami pertempuran hebat secara bertahap menjadi damai pada hari-hari berikutnya. Selama masa damai ini, dataran tengah berubah menjadi keributan besar karena Paviliun Bintang Jatuh telah menghasilkan Bansheng. Semua orang mengerti apa yang diwakili oleh elit Bansheng. Pakar semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh Menara Pil.
Hanya pada titik ini saja, itu sudah cukup untuk memperkuat reputasi Paviliun Bintang Jatuh, terutama ketika semua orang tahu bahwa elit Bansheng ini juga merupakan alkemis terbaik di benua itu. Reputasi seperti ini meningkat tanpa batas. Oleh karena itu, Paviliun Bintang Jatuh tiba-tiba menjadi hidup setelah 3 hari damai. Para pemimpin berbagai faksi dan beberapa ahli dari generasi tua berkumpul. Banyak orang datang berkunjung setiap hari. Pemandangan ini benar-benar berbeda dari saat pintu mereka kosong di masa lalu. Di tengah kemeriahan ini, beberapa ahli yang pernah menjalin hubungan dengan Yao Lao dan Feng Zunze juga akhirnya menerima undangan untuk menjadi tamu dari sesepuh Paviliun Bintang Jatuh. Meski nama ini agak kosong, mereka memang ditarik ke dalam perahu yang sama dengan Paviliun Bintang Jatuh. Sementara seluruh Paviliun Bintang Jatuh sibuk dan ramai, Xiao Yan tidak berpartisipasi dalam banyak aktivitas. Dia tidak pernah menyukai interaksi seperti ini. Oleh karena itu, setelah hari Aula Jiwa mundur, dia memilih mundur di Menara Batu di Gunung Belakang untuk berlatih. Meskipun dengan usia Xiao Yan, dia sudah dianggap luar biasa di antara orang-orang terkemuka di generasinya dengan memiliki kekuatan seperti itu tidak cukup untuk memuaskannya. Dengan meningkatnya interaksinya dengan Aula Jiwa, dia juga mulai merasakan betapa menakutkannya faksi ini. Kekuatan bintang 2 Douzun tidak memberinya kualifikasi untuk bertarung dengan mereka. Meskipun Paviliun Bintang Jatuh telah menjadi lebih kuat di bawah manajemen Yao Lao dan menjadi pendukung kuat Xiao Yan juga memahami bahwa ada beberapa hal yang masih harus dia andalkan pada dirinya sendiri. Makanya, dia tak berani bermalas-malasan saat mengikuti latihan. Xiao Yan, yang duduk di platform batu di puncak menara batu perlahan menghela napas. Matanya yang tertutup pun perlahan terbuka. Senyuman muncul di wajahnya saat dia merasakan gelombang Douki memenuhi tubuhnya. Apakah kamu sudah bangun? Senyuman baru saja muncul ketika tawa hangat terdengar dari samping. Xiao Yan mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat Yao Lao berdiri di jendela batu menara batu dengan tangan di belakangnya. Wajahnya penuh senyuman. Guru, mengapa kamu datang? Xiao Yan kaget saat melihat ini. Dia buru-buru berdiri dan menyapanya. Feng Tua lebih baik dariku dalam hal itu. Sama sepertimu, aku tidak terlalu menyukai hal-hal seperti itu. Namun, setelah menderita kekalahan terakhir kali ini aku harus membentuk faksi yang cukup kuat, tidak peduli betapa aku tidak menyukainya, kata Yao Lao sambil tersenyum. Xiao Yan tersenyum. Dia sepertinya teringat sesuatu dan jarinya mengusap cincin hitam gelap itu. Setelah itu, dia melepasnya dan melemparkannya ke arah Yao Lao. Dia berkata, Guru, karena Anda telah dihidupkan kembali, sekarang saatnya benda ini kembali ke pemiliknya. Yao Lao kaget saat melihat cincin hitam pekat melayang di depannya. Emosi kerinduan terungkap di matanya. Jari-jarinya menyentuh cincin itu. Sesaat kemudian, dia berkata, segala sesuatu yang telah dipelajari guru dalam hidup saya telah sepenuhnya tertinggal di dalam cincin ini. Kemungkinan besar Anda saat ini telah mempelajari sebagian besar darinya. Dari sudut pandang tertentu, Anda telah mencapai kualifikasi untuk meninggalkan guru. Menyimpan barang-barang ini memang tidak ada gunanya lagi bagimu, Yao Lao mengenakan cincin hitam di jarinya. Segera, dia mengubah topik dan tertawa. Namun, ada sesuatu yang sangat berguna bagimu. Jari Yao Lao dengan lembut menekan cincin hitam gelap itu setelah kata-katanya berbunyi. Sekelompok api putih pekat perlahan melengkung dan naik. Akhirnya digantung di depan Yao Lao. Itu mengejutkan api pendingin tulang. Guru? Xiao Yan kaget saat melihat ini. Kamu berlatih mantra api. Api surgawi bahkan lebih penting bagi Anda. Sekarang saya telah maju ke Bansheng, api pendingin tulang ini tidak lagi berguna bagi saya. Mata lembut Yao Lao memandang ke arah Xiao Yan sambil berkata, Guru harus berhenti membodohi saya. Sekarang, saya bukan lagi pemuda bodoh seperti dulu. Tidak mungkin bagiku untuk mengambil api pendingin tulang ini. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Api surgawi jelas merupakan senjata ampuh bagi seorang alkemis. Meskipun Yao Lao telah menjadi Bansheng, memiliki api pendingin tulang sama seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Apa yang disebut tidak berguna lagi, tidak masuk akal. Yao Lao menggelengkan kepalanya tak berdaya saat mendengar ini.
Hatinya mengatakan kepadanya bahwa pemuda ini bukan lagi orang biasa seperti dulu. Namun, hal tersebut tidak membuatnya membatalkan keputusannya. Segera, dia mengabaikan Xiao Yan dan dengan lembut meletakkan jarinya pada gugus api dingin tulang. Yang terakhir segera bergetar hebat. Sesaat kemudian, guncangannya berhenti. Pucat muncul di wajah Yao Lao. Anak kecil, saya telah menghilangkan jejak spiritual pada api dingin tulang. Namun, api pendingin tulang ini telah saya sempurnakan selama bertahun-tahun. Meskipun jejak spiritualnya telah dihilangkan, masih ada sedikit perlawanan terhadap Anda. Oleh karena itu, Anda tidak akan bisa menggunakan mantra api untuk memurnikan dan menelannya dalam waktu singkat. Jika tidak, kemungkinan besar Anda akan mendapat reaksi balik. Tangan Yao Lao dengan lembut mengusap api pendingin tulang. Setelah itu, dia tersenyum tipis. Dia menjentikan jarinya dan jari itu dengan lembut melayang ke arah Xiao Yan sebelum digantung di depannya. Anda harus menanamkan jejak spiritual Anda ke dalamnya sekarang dan menyimpannya dengan benar di tubuh Anda. Ketika tidak ada lagi perlawanan terhadap Anda dapat bergabung. Mata Xiao Yan menjadi sedikit merah saat dia melihat kumpulan api putih pekat di depannya. Api dingin tulang ini jelas merupakan sesuatu yang sudah lama menemani Yao Lao. Namun, kali ini dia secara pribadi telah menghilangkan jejak spiritualnya. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu mungkin tidak akan melihat lonjakan kekuatan yang terlalu mengerikan bahkan jika kamu menelannya. Peringkat surgawi dari api dingin tulang mungkin sedikit tidak memadai untukmu, Yao Lao agak menyesal. Segera, dia mendesak, baiklah, segera kembangkan jejak spiritual Anda. Xiao Yan tertawa getir. Sekarang keadaan sudah seperti ini, dia tidak diizinkan untuk menolak lebih lama lagi. Yang bisa dia lakukan hanyalah menutup matanya. Jari-jarinya menyentuh api putih pekat dan jejak-jejak spiritual bergerak di sepanjang jarinya sebelum perlahan memasukinya. Dengan invasi jejak spiritual, api pendingin tulang pada awalnya mengeluarkan beberapa perlawanan dari dalamnya. Namun, saat ini tidak ada pemiliknya. Oleh karena itu, setelah perlawanan singkat, perlawanan mulai menyebar. Jejak spiritual Xiao Yan juga berhasil ditanamkan ke dalamnya. Api pendingin tulang bergetar ketika jejak spiritual berhasil ditanam. Dengan cepat berubah menjadi cahaya menyala-nyala yang memasuki segel api putih pucat di antara alis Xiao Yan. Xiao Yan segera merasakan perasaan hangat terpancar dari alisnya saat api dingin tulang memasuki tubuhnya. Jika dia merasakannya dengan hati-hati, dia akan menemukan bahwa api dingin tulang hanya tertinggal di antara alisnya. Api itu tidak menunjukkan tanda-tanda memasuki pembuluh darahnya dan berkumpul bersama dengan api hati 3000 teratai. Jelas, perlawanannya adalah penyebabnya. Xiao Yan tidak peduli dengan hal ini. Perlawanan seperti itu cepat atau lambat akan hilang. Itu hanya masalah waktu. Benar, sudahkah kamu mengumpulkan semua peta kuno untuk api teratai pemurni iblis? Xiao Yan merasa tertekan ketika hal ini disebutkan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak aku mendapatkan bida itu dari wilayah sudut hitam, aku belum mendapatkan yang lainnya. Api teratai pemurni iblis terlalu misterius. Aku bahkan belum pernah melihatnya. Jika memungkinkan untuk mendapatkan api surgawi dengan peringkat ini, bantuan yang dapat diberikannya kepada Anda jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api pendingin tulang. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menanyakannya selama periode waktu ini, Yao Lao menyuarakan pikirannya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Oh, benar, ada seorang kenalan yang datang ke pavilion bintang jatuh untuk mencarimu. Apakah kamu ingin bertemu dengannya? Yao Lao tiba-tiba seperti teringat sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit aneh saat dia berkata. Siapa? Xiao Yan kaget saat melihat penampilan ini. Nalan Yanran. Mendengar nama ini, Xiao Yan sedikit mengernyit. Mengingat karakter Nalan Yanran, kemungkinan besar dia tidak akan datang mencarinya tanpa alasan kecuali. Sesuatu terjadi pada Yun Yun? Bab 1286 Keberuntungan. Sosok cantik duduk di kursi dengan sikap agak terkendali di dalam aula. Wanita itu mengenakan pakaian berwarna hijau pucat. Tubuhnya yang indah dengan lekuk tubuh yang memikat tampak semakin menawan saat dibalut dengan pakaiannya. Namun, wajah cantik itu tampak sedikit kuyu jika dibandingkan dengan masa lalu.
Matanya yang indah berulang kali menyapu keluar aula saat dia mengambil cangkir teh. Saat dia duduk dengan gelisah, pintu aula yang tertutup rapat perlahan terbuka. Segera, sosok muda yang dikenalnya perlahan masuk. Mata indah Nalan Yanran memperhatikan pemuda yang membuka pintu dan masuk. Emosi yang rumit melintas di matanya. Dia tentu saja telah mendengar tentang masalah Xiao Yan di dataran tengah selama tahun-tahun ini. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa orang tersebut benar-benar bisa melakukannya dengan baik untuk dirinya sendiri di dataran tengah yang dipenuhi dengan banyak ahli setelah mereka berpisah di kolam darah Gunung Surgawi saat itu. Meskipun hatinya memiliki kepahitan yang tidak diketahui, Nalan Yanran dengan cepat menekannya. Saat ini dia juga bukan lagi gadis sentimental seperti dulu. Dia dengan jelas menyadari betapa besar kesenjangan yang dia miliki dengan Xiao Yan sekarang. Semua kesombongan masa lalunya sama sekali tidak berguna di hadapan pria ini. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu sudah pergi ketika aku keluar dari kolam darah Gunung Surgawi saat itu, Xiao Yan berjalan ke aula. Dia menatap wajah kui wanita itu sebelum menghela nafas dalam hatinya dan dengan lembut bertanya. Ya, kalau begitu ada yang harus kulakukan. Oleh karena itu, saya tidak bisa tinggal. Nalan Yanran mengangguk. Entah kenapa, hatinya sebenarnya terasa sedikit cemas saat berbicara dengan Xiao Yan. Jenis kecemasan ini kemungkinan besar berasal dari status dan kekuasaan mereka saat ini. Masalah kemunculan Ban Sheng di Paviliun Bintang Jatuh telah menyebar dengan liar di dataran tengah. Meskipun seorang ahli tingkat ini sangat jauh dari Nalan Yanran, dia masih memahami arti dari tingkat ini. Bahkan jika seseorang tidak menyebutkan bahwa Ban Sheng adalah guru Xiao Yan, hanya kekuatan Xiao Yan saat ini saja sudah cukup baginya, yang mengandalkan kekuatan dari kolam darah Gunung Surgawi untuk beruntung menerobos ke kelas Douzong, untuk mencari. Saya pikir sesuatu pasti telah terjadi hingga Anda datang ke Paviliun Bintang Jatuh untuk mencari saya kali ini, bukan? Hati Xiao Yan merasakan perasaan yang tidak diketahui ketika dia melihat sikap Nalan Yanran yang agak tidak nyaman. Wanita di depannya ini seharusnya menjadi wanita yang akan menemaninya selama sisa hidupnya. Namun, mereka akhirnya menjadi orang asing. Tangan Nalan Yanran menegang saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Saya ingin meminta Anda untuk membantu guru. Seperti yang diharapkan. Jantung Xiao Yan juga sedikit berdebar saat mendengar kata-kata ini. Tatapannya terfokus saat dia dengan lembut berkata. Bicaralah dengan jelas. Wanita itu, yang pernah menjadi orang paling mulia di Kekaisaran Mahajia dan merupakan orang pertama yang memiliki hubungan ambigu yang menarik dengannya, akhirnya memiliki beban yang cukup besar di hati Xiao Yan. Saat itu, dia adalah musuh dari Sekte Awan Berkabut. Menjadi kepala Sekte Awan Berkabut, dia terjebak di antara mereka berdua. Rasa sakit karena harus memilih adalah sesuatu yang hanya dia sadari. Setelah itu, Xiao Yan kembali dan menghancurkan sekte yang telah mendidiknya. Awalnya, dia seharusnya membenci Xiao Yan. Namun pada akhirnya, ia memilih pergi jauh dan meninggalkan kekaisaran yang memberinya kenangan pahit. Mengikuti kedewasaannya saat ini, Xiao Yan, yang telah kehilangan kekuatan sejak saat itu, juga secara bertahap memahami beberapa rasa sakit yang dia rasakan. Ada sakit hati dan sedikit permintaan maaf di hatinya. Dia tidak pernah muncul selama bertahun-tahun. Meskipun Xiao Yan mengerti bahwa dia, yang berada di dataran tengah, pasti telah mendengar beberapa rumor tentang dia tidak pernah datang untuk menemukannya. Wanita yang tampak kuat, namun memiliki hati yang lemah ini, sepertinya hanya bisa menggunakan cara ini untuk melepaskan diri dari rasa sakit yang tersembunyi jauh di dalam hatinya. Aku bertindak sendiri dan datang, awalnya, guru tidak mengizinkanku datang dan mencarimu. Nalan Yanran tertawa getir. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia tidak terkejut dengan hal ini. Mengingat karakter Yun Yun, meskipun dia benar-benar menghadapi masalah yang tidak dapat dia selesaikan, kemungkinan besar dia tidak akan datang dan mencarinya. Wanita ini keras kepala sampai-sampai membuat orang terluka. Aku seharusnya memberitahumu terakhir kali. Segera setelah guru dan saya tiba di dataran tengah, kami akhirnya bergabung dengan Sekte Bunga, Nalan Yanran perlahan menjelaskan. Sekte ini sedikit unik. Itu hanya menerima wanita. Apalagi tidak memiliki agresi yang kuat seperti faksi lainnya.
Jika seseorang menggambarkannya, itu hanya sebuah sekte pertapa. Xiao Yan sangat setuju dengan hal ini. Dibandingkan dengan sekte langit yang mendalam, yang merupakan salah satu dari dua sekte tersebut, sekte bunga memang tidak menonjolkan diri. Kami bergabung dengan sekte ini hanya karena guru menyukai suasana di sana. Oleh karena itu, dia mengambil posisi sebagai tetua tamu. Guru dan saya tinggal di sana untuk waktu yang lama. Awalnya, jika tidak ada kecelakaan yang terjadi, seseorang seperti guru dan saya tidak akan menimbulkan banyak keributan di dalam sekte bunga. Bagaimanapun, dengan kekuatan kami hanya bisa dianggap rata-rata di dalam sekte bunga. Senyuman pahit juga muncul di wajah Nalan Yanran ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia melanjutkan. Situasi ini sepertinya dimulai pada tahun kedua setelah guru dan saya bergabung dengan sekte bunga. Pada saat itu, guru dan saya menemukan sebuah gunung di dalam wilayah sekte bunga untuk ditinggali. Biasanya tidak ada yang datang mengunjungi kami. Awalnya kami berdua juga mengira hanya kami berdua yang berada di gunung tersebut. Namun, siapa sangka sang guru akan menemukan sebuah gua ketika ia berkeliaran sembarangan. Ada seorang wanita tua dengan kaki lumpuh di dalam gua. Beberapa fluktuasi juga muncul di mata Xiao Yan ketika dia mendengar ini. Temperamen wanita tua ini rumit dan aneh. Dia langsung menggunakan tangannya untuk menyerang guru itu dan mengirimnya terbang setelah menemukannya. Guru menderita beberapa luka karena hal ini. Namun, bukan saja dia tidak marah tetapi bahkan mengantarkan makanan kepada wanita tua itu setiap hari. Pengiriman ini berlangsung selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, wanita tua itu akhirnya bersedia meninggalkan gua tersebut. Dia tinggal bersama kami selama 1 tahun. Xiao Yan tertawa getir dan menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Menyediakan makanan selama 2 tahun. Tidak disangka Yun Yun benar-benar berhasil mengetahuinya. Orang baik sekali yang melakukan ini. Setelah wanita tua itu tinggal bersama kami selama setahun, emosinya menjadi lebih baik. Saat itu, kami akhirnya menyadari bahwa dia menyebut dirinya Nenek Hua. Namun, kami tidak yakin apa yang dia lakukan. Terlebih lagi, kami tidak mengetahui bahwa dia adalah seorang ahli. Nalan Yanran menghela nafas. Namun, nenek tua ini sepertinya tidak bisa hidup lama. Dia telah mencapai akhir hidupnya setelah tinggal bersama kami selama setahun. Namun, ketika dia hampir mencapai batasnya, dia menggunakan teknik aneh tanpa menjelaskan apapun untuk menyegel semua doukinya di dalam tubuh gurunya. Selain itu, dia bahkan memberi guru sebuah papan batu giok dan memintanya untuk menjadi kepala sekte bunga. Nalan Yanran mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan, yang telah membuka mulutnya, ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia tertawa getir. Apakah menurutmu itu aneh? Kami juga merasa tidak percaya saat itu. Guru secara pribadi telah memeriksa nenek Hua ini ketika menyelamatkannya. Tidak ada sedikit pun douki di dalam tubuh yang terakhir. Namun, dari penampilan nenek Hua di hari terakhirnya, dia jelas merupakan orang yang sangat kuat, yang kekuatannya berada di puncak kelas Douzun. Mulut Xiao Yan bergerak. Dengan menemukan tempat tinggal secara acak, seseorang sebenarnya mendapatkan pertemuan yang sangat beruntung. Apa yang disebut keberuntungan? Ini adalah keberuntungan. Dibandingkan dengan ini, Xiao Yan, yang telah berlatih dengan keras, hanya bisa menemukan batu dan melemparkan dirinya sampai mati. Guru sangat tidak berdaya menghadapi situasi mendadak seperti ini. Namun, dia tidak tertarik menjadi kepala sekte bunga. Oleh karena itu, setelah menguburkan nenek Hua, dia tetap tinggal di tempat itu. Siapa yang menyangka bahwa penjabat kepala sekte bunga tiba-tiba muncul setengah tahun yang lalu dan meminta master untuk menyerahkan papan giok kepala tersebut. Guru tidak mau ikut campur. Karena itu, dia menyerahkan papan giok itu setelah beberapa pemikiran. Pada akhirnya, wanita itu datang mencari kami segera setelah mendapatkan papan giok. Kali ini, dia menginginkan douki milik nenek Hua yang tersegel di dalam tubuh gurunya. Kemarahan muncul di wajah Nalan Yanran ketika dia berbicara sampai saat ini. Jelas sekali, dia sangat marah dengan wanita yang menginginkan kaki ketika diberi 1 inci. Kekuatan apa yang dimiliki kepala sekte bunga ini? Xiao Yan bertanya. Dia hanya penjabat kepala. Namun, ia juga memiliki kekuatan Douzun bintang 4. Namun, orang yang sulit dihadapi bukanlah dia. Sebaliknya, itu adalah teman prianya. Yao Hua Liangjun.
Orang ini memiliki kekuatan Douzun bintang 6. Nalan Yanran berkata tanpa daya. Douzun bintang 6 ya, jari Xiao Yan mengetuk meja dengan lembut. Sekte bunga memang layak menjadi salah satu dari dua sekte tersebut. Douzun bintang 6 bisa dianggap cukup tangguh bahkan di seluruh dataran tengah. Yun Yun telah mendapatkan warisan dari nenek Hua tapi dia bukan tandingan keduanya. Xiao Yan berbicara dengan terkejut. Bagaimana guru bisa menyempurnakan Douqi dalam jumlah besar dalam waktu singkat? Nalan Yanran tertawa getir dan berkata. Saat ini segel telah menyatu dengan tubuh guru. Jika ada yang mengeluarkannya pasti akan merenggut nyawa gurunya. Wanita jahat itu jelas-jelas bermaksud mengambil nyawa gurunya. Untungnya, nenek Hua sepertinya telah mengatur sesuatu saat dia masih hidup. Oleh karena itu, cukup banyak sesepuh yang berdiri di sisi guru. Makanya, perempuan itu tidak berani merebutnya dengan paksa. Namun, dia sudah memasang taruhan dan ingin bersaing dengan guru. Awalnya harus dianggap adil kalau cocok. Namun, sekte bunga memiliki semacam aturan yang aneh. Aturannya adalah laki-laki dan perempuan boleh melawan-lawan bersama-sama. Dengan kata lain, wanita itu bisa bertarung bersama dengan Yao Hua Liangjun. Nalan Yanran tertawa getir. Berjuang bersama. Xiao Yan mengerutkan alisnya sedikit saat mendengar ini. Douzun bintang 4 dan Douzun bintang 6. Ini adalah penindasan total. Guru telah menyetujui pertandingan ini. Saya pikir dia kesal karena terus-menerus direcoki. Apakah dia tidak punya otak? Xiao Yan tanpa sadar berteriak dengan marah. Bukankah ini membebaskan diri dari kematian? Nalan Yanran menghela nafas pelan. Mata indahnya menatap pemuda di depan, yang wajahnya mengandung sedikit amarah. Dia berkata, oleh karena itu, saya hanya bisa datang secara diam-diam dan mencari Anda. Jika kamu tidak melakukan intervensi, kemungkinan besar guru akan mati kali ini, oleh karena itu, tolong bantu guru, oke? Xiao Yan perlahan menghela nafas saat mendengar suara memohon yang lemah dari Nalan Yanran. Dia bertanya dengan suara yang dalam. Berapa lama lagi sampai pertandingan? Setengah bulan. Bab 1287 bergegas ke sekte bunga. Setengah bulan ya. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya saat mendengar ini. Kemungkinan akan memakan waktu lebih dari 10 hari bagi seseorang untuk bergegas dari tempat ini ke sekte bunga. Dari kelihatannya, sepertinya dia sedikit terdesak waktu. Apakah kepala sekte satu-satunya di sekte bunga yang menentang Yun Yun? Bagaimana dengan pakar lainnya? Sekte bunga dapat dianggap sebagai faksi besar dengan warisan panjang. Sekte ini pasti memiliki dasar yang cukup kuat. Jika seluruh sekte bunga tidak dapat menerima Yun Yun, kemungkinan besar pihak lain tidak akan membiarkannya begitu saja bahkan jika masalah ini diselesaikan kecuali seseorang meninggalkan sekte tersebut. Sekte bunga memang memiliki fondasi yang cukup kuat. Namun, sebagian besar ahli sejati dari generasi tua menghabiskan waktunya dalam retret terus-menerus. Jika para ahli generasi tua ini masih berada di sekte tersebut, wanita itu tidak akan menjadi penjabat kepala sekte. Adapun para tetua lainnya, kebanyakan dari mereka setia kepada nenek Hua. Tentu saja mereka tidak akan keberatan dengan keinginan nenek Hua. Satu-satunya masalah adalah wanita itu, Nalan Yanran menjelaskan. Inilah masalahnya ya, Xiao Yan sedikit mengangguk. Ekspresinya sedikit menghangat. Jika hanya perempuan saja yang menentang, masalah ini akan mudah diselesaikan. Pergi saja jika kamu mau. Dan ketika dia mendengar ini, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar saat Xiao Yan sedang berpikir keras. Sosok Yao Lao muncul di kursi di sampingnya pada waktu yang tidak diketahui dan berbicara sambil tersenyum ke arahnya. Guru? Xiao Yan kaget saat melihat ini. Segera, dia mengangguk. Hal ini terkait dengan Yun Yun. Dia secara alami tidak akan bisa mengecil darinya. Terlepas dari apa masalahnya, dia harus melakukan perjalanan ke sekte bunga. Nalan Yanran di samping menjadi tertahan saat melihat Yao Lao. Saat ini dia sudah mengetahui reputasi dan status yang dimiliki Yao Lao di dataran tengah. Wajar jika dia merasa sedikit tidak nyaman di depan orang sebesar itu. Tidak disangka bahkan wanita tua Huayu itu telah mencapai batasnya. Yao Lao melirik ke arah Nalan Yanran sebelum menghela nafas pelan dan berkata. Xiao Yan kaget saat mendengar desahan Yao Lao.
Segera, dia mengerti bahwa yang disebut wanita tua Huayu ini adalah nenek Hua misterius yang dibicarakan oleh Nalan Yanran. Segera, dia bertanya dengan heran. Apakah guru mengenalnya? Wanita tua ini menjadi terkenal di dataran tengah jauh lebih awal dariku. Ia juga bisa dibilang orang yang sangat menyenangkan dan hebat. Saat itu, saya berkesempatan bertemu dengannya beberapa kali. Dia sombong dan punya banyak lawan. Adapun kakinya yang lumpuh, itu pasti sesuatu yang terjadi setelah kejadian saya. Mungkin saja dia mengalami cedera yang sangat serius. Kalau tidak, ajalnya tidak akan datang secepat ini, Yao Lao mengangguk. Segera, dia tersenyum berkata. Namun, Yun Yun juga dianggap cukup beruntung. Ia sebenarnya bisa mendapatkan warisan dari wanita tua tersebut. Wanita tua ini tidak pernah menerima murid manapun sepanjang hidupnya. Karakternya eksentrik dan tidak mudah mempercayai siapapun. Namun, Yun Yun bisa mendapatkan kepercayaannya. Harus dikatakan bahwa dia adalah orang yang tekun dan diberkati. Sekte Bunga memiliki banyak ahli. Penjabat kepala tidak perlu khawatir. Dengan kekuatan Anda saat ini, tidak sulit untuk menghadapinya. Orang yang sedikit lebih merepotkan untuk dihadapi adalah teman prianya Yao Hua Liangjun. Namun, menurutku kamu seharusnya bisa menghadapinya, Yao Lao tersenyum. Dia menjentikan jarinya dan papan giok putih krem terbang menuju Xiaoyan. Ini adalah papan giok spasial yang saya buat. Jika Anda menghadapi situasi yang tidak dapat Anda atasi, Anda dapat menghancurkannya. Saya akan bergegas secepat yang saya bisa. Beberapa tetua dari Sekte Bunga memberiku bantuan sejak saat itu. Begitu Anda menyebut nama saya, kemungkinan besar mereka tidak akan menyulitkan Anda. Xiaoyan segera merasakan kekuatan spasial yang luas dan kuat di dalam papan giok ketika dia menerimanya. Kejutan melintas di matanya saat dia mengangguk ke arah Yao Lao. King Lin dan aku akan pergi kali ini. Tian Huo Zunze dan dokter peri kecil semuanya sedang retret dan berlatih. Tidak baik mengganggu mereka, Xiaoyan ragu-ragu sebelum berbicara. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, dia akan berhasil melarikan diri bahkan ketika bertemu dengan ahli Do Uzun bintang 7. Selain itu, King Lin mungkin hanya memiliki kekuatan bintang Do Uzun tetapi setelah memanggil roh ular surga kuno, dia memiliki kekuatan luar biasa yang dapat melawan Do Uzun bintang 6 elit. Ya. Lebih baik Tian Huo Zunze tetap di sini. Saya sedang memikirkan cara agar dia mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Meskipun Anda telah membantu dokter peri kecil memurnikan pil racun, kekuatan sebenarnya dari dokter peri kecil tubuh racun kasihan dokter peri juga belum sepenuhnya dilepaskan. Aku akan membantunya selama periode ini. Lain kali kamu kembali, sepertinya kamu akan melihat kekuatan keduanya melonjak, kata Yao Lao sambil tersenyum. Itu bagus. Xiaoyan juga berbicara dengan gembira. Dengan akting pribadi Yao Lao, seharusnya tidak sulit bagi Tian Huo Zunze untuk mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Tentang cara melepaskan sebagian besar kekuatan tubuh racun sedih, Xiaoyan secara alami tidak akan bisa dibandingkan dengan Yao Lao yang sangat berpengalaman. Jika memungkinkan, bantu Yun Yun menjadi kepala Sekte Bunga selama perjalananmu ke sana. Sekte Bunga sangat kuat. Jika dia bisa menjadi ketua, Pavilion Bintang Jatuh juga akan mendapatkan sekutu lain yang dapat diandalkan. Suara Xiaoyan baru saja terdengar ketika suara lemah seperti semut tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Matanya terangkat, hanya untuk melihat Yao Lao menggerakkan bibirnya. Segera, dia mengangguk sambil tersenyum pahit. Sejak Sekte Awan Berkabut dibubarkan secara paksa olehnya saat itu, Yun Yun telah menolak sesuatu seperti menjadi kepala sekte tersebut. Siapa yang tahu apakah dia bersedia menjadi kepala Sekte Bunga? Kalian semua juga harus pindah. Tidak banyak waktu tersisa. Setelah melihat Xiaoyan mengangguk, Yao Lao tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata. Dipahami. Xiaoyan mengangguk. Dia berbalik dan berjalan keluar aula. Nalan Yanran di belakang membungkuk hormat kepada Yao Lao sebelum buru-buru mengikutinya. Setelah meninggalkan aula, Xiaoyan mencari King Lin. Selanjutnya, dia berhenti tinggal lebih lama lagi dan menyuruh Nalan Yanran memimpin. Ketiganya bergegas ke Sekte Bunga tanpa henti. Sekte Bunga terletak di wilayah barat dataran tengah. Ada jarak yang cukup jauh antara itu dan Pavilion Bintang Jatuh.
Bahkan dengan kecepatan trio Xiao Yan, kemungkinan mereka membutuhkan waktu lebih dari 10 hari untuk mencapainya. Untungnya, King Lin telah memanggil seorang ahli dari suku Pithon 9 tenang dalam setelah meninggalkan pavilion bintang jatuh. Akhirnya, dia memerintahkannya untuk diubah menjadi tubuh aslinya. Mereka bertiga mengendarainya. Hanya dengan cara itulah mereka menghindari kepahitan karena terburu-buru. Sebuah benda hitam besar meluncur menembus awan di langit jauh. Ketika tubuh besar itu bergerak, gelombang suara angin yang deras dan rendah akan muncul. Xiao Yan duduk di punggung ular itu. Meskipun tubuh Pithon 9 tenang dalam tanah ditutupi dengan sisik dingin yang licin, tubuhnya bahkan tidak bergerak 1 inci pun. Angin kencang bertiup melewati telinganya tetapi rambutnya tidak bergerak sedikit pun. Saat ini, mata Xiao Yan tertutup rapat. Pikirannya tenggelam jauh ke dalam alisnya. Api pendingin tulang perlahan memancarkan suhu yang tidak biasa di tempat itu. Berbeda dengan kebakaran lainnya. Jenis nyala api ini akan memberikan perasaan sedingin es. Namun, di dalam dinginnya es ini tersembunyi energi panas yang liar dan ganas. Kedua energi yang berlawanan ini berpadu sempurna, menyebabkan seseorang tanpa sadar memuji kemisteriusan dunia ini. Alis Xiao Yan adalah tempat di mana kekuatan spiritualnya tersisa. Namun, beruntungnya Xiao Yan telah menanamkan jejak spiritual ke dalam api dingin tulang saat ini. Oleh karena itu, suhu misterius tidak menimbulkan ketidaknyamanan pada jiwa Xiao Yan. Sebaliknya, hal itu menyebabkan gejolak spiritualnya menjadi semakin hidup. Api dingin tulang menyala dengan ganas. Segel api putih di antara alis Xiao Yan juga memancarkan sedikit cahaya. Pada saat ini, dia terus-menerus dan perlahan-lahan menggabungkan kekuatan batinnya ke dalam api pendingin tulang. Api surgawi ini telah dimurnikan oleh Yao Lao selama bertahun-tahun. Meskipun Yao Lao telah menghilangkan jejak spiritualnya, nyala api tersebut masih memiliki sedikit perlawanan terhadap jiwa lain. Apa yang perlu dilakukan Xiao Yan adalah secara bertahap membiarkan api pendingin tulang digunakan padanya, pemilik barunya, dan menyelesaikan perlawanan. Awalnya, ini akan menjadi proses yang memakan waktu. Namun, salah satu upaya pertama Xiao Yan untuk memperkuat keakraban di antara keduanya, dia tiba-tiba menemukan bahwa penerimaan api dingin tulang terhadapnya jauh melebihi harapannya. Selain mengejutkannya, hal itu juga membuatnya sangat gembira. Xiao Yan hanya perlu berpikir sejenak sebelum memahami transformasi semacam ini. Ketika Yao Lao ditangkap saat itu, dia telah menyegel api pendingin tulang di dalam tubuh Xiao Yan. Yang terakhir juga menguasainya. Setelah bersama selama bertahun-tahun, Xiao Yan sebenarnya juga bisa dianggap sebagai pemilik kedua dari api pendingin tulang. Saat ini pemilik kedua ini sedang berkembang menjadi pemilik utama. Keakraban antara keduanya secara alami akan meroket dengan cepat. Berdasarkan kecepatan ini, Xiao Yan menduga dia akan segera bisa menggunakan mantra api untuk menyempurnakan api pendingin tulang. Kecepatan seperti ini, bahkan mungkin Yao Lao tidak menyangka. Selama perjalanan berikutnya, Xiao Yan pada dasarnya akan memfokuskan pikirannya dan membiarkan jiwanya bergabung dengan api pendingin tulang. Di bawah ketahanan dan kerja keras ini, perlawanan dalam api dingin tulang dengan cepat menjadi semakin lemah dari hari ke hari. Xiao Yan memejamkan mata dan membenamkan pikirannya ke dalam tubuhnya di punggung ular besar itu. Bahkan nafasnya menjadi lebih lemah. Segel api di antara alisnya perlahan memancarkan cahaya redup saat dia bernapas. Nalan Yanran dan King Lin di sampingnya mengalihkan pandangan mereka setelah melihat situasinya. Mereka pada dasarnya sudah terbiasa dengan tindakan Xiao Yan selama periode waktu ini. Ketika kedua orang ini mengalihkan pandangan mereka, mata Xiao Yan yang tertutup rapat sedikit bergetar. Segel api di antara alisnya tiba-tiba memancarkan cahaya api yang menyilaukan. Detik berikutnya, segel api sepertinya telah hidup kembali. Perlahan-lahan bergoyang dan meresap sepenuhnya ke dalam kulit Xiao Yan. Akhirnya menghilang. Perubahan mendadak yang tidak terduga ini juga menyebabkan Nalan Yanran dan King Lin terkejut. Sebelum mereka dapat berbicara, mata Xiao Yan yang tertutup rapat perlahan terbuka. Matanya yang hitam pekat saat ini memiliki api putih pekat yang menyala di dalamnya. Pada saat ini, perlawanan dalam api dingin tulang sebenarnya telah sepenuhnya disempurnakan dan dihilangkan oleh Xiao Yan. Bersambung ke episode 240. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share.
Terima kasih.